Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Darise dari kelas akuntansi F. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tugas dari mata pelajaran Statistika Ekonomi yang materinya mengenai penyajian data atau distribusi frekuensi. Nah, dalam tugas ini dijelaskan 80 nilai mahasiswa dalam ujian akhir mata pelajaran Statistika Ekonomi, seperti pada gambar berikut ini. Dan pertanyaannya adalah, hitunglah jumlah kelas, range, interval kelas, frekuensi masing-masing kelas, tepi kelas atas, tepi kelas bawah, titik tengah, frekuensi relatif, frekuensi kumulatif, dan buatlah gambar histogram lingkaran, poligon, dan ogive. Baik, langsung pada penyelesaiannya. Langkah pertama, kita harus mengurutkan data dari 80 mahasiswa dari nilai yang terendah sampai nilai yang tertinggi. Nah, nilai yang terendah yaitu 53. Sedangkan nilai yang tertinggi yaitu 97. Kemudian, kita menentukan banyaknya kelas dengan rumus K sama dengan 1 tambah 3,3 kali log N, di mana N tersebut memiliki nilai 80. Dan hasilnya adalah 7,28 atau 7 kelas atau 8 kelas. Kemudian range dengan rumus R sama dengan data tertinggi kali data terendah, yaitu 97 kurang 53 sama dengan 44. Kemudian interval kelas rumusnya adalah I sama dengan R dibagi K atau range dibagi banyaknya kelas. Jadi, 44 dibagi 7 adalah 6,2 atau 44 dibagi 8 sama dengan 5,5. Baik, sekarang kita menentukan frekuensi masing-masing kelas dengan banyaknya kelas 8 dan panjangnya interval kelas 6. Jadi, interval untuk kelas pertama itu adalah untuk kelas pertama 53 sampai 58 frekuensinya 2, untuk kelas yang kedua 59 sampai 64 frekuensinya adalah 12, untuk kelas yang ketiga 65 sampai 70 frekuensinya 10, untuk kelas yang keempat 71 sampai 76 frekuensinya 23, untuk kelas yang kelima 77 sampai 82 frekuensinya 14, untuk kelas yang ke-6 83 sampai 88 frekuensinya 10, untuk kelas yang ke-7 89 sampai 94 frekuensinya 5, untuk kelas yang terakhir yaitu kelas 8 95 sampai 100 frekuensinya 4. Sekarang kita akan menentukan tepi kelas atas, tepi kelas bawah. Untuk menentukan tepi kelas atas dengan rumus batas atas tambah 0,5. Nah, untuk kelas yang pertama 58 tambah 0,5 sama dengan 58,5. Dan seterusnya sampai kelas ke-8. Dan untuk menentukan tepi kelas bawah dengan rumus batas bawah kurang 0,5. Untuk kelas yang pertama, 53 kurang 0,5 sama dengan 52,5. Dan seterusnya sampai kelas ke-8. Kemudian untuk mencari titik tengah dengan rumus batas bawah tambah batas atas dibagi 2. Untuk kelas yang pertama, 53 tambah 58 dibagi 2 sama dengan 55,5. Untuk kelas yang kedua, 59 tambah 64 dibagi 2 sama dengan 61,5.
Dan seterusnya sampai kelas ke-8. Nah, untuk frekuensi relatif itu menggunakan rumus frekuensi kelas dibagi jumlah data dikali 100. Jadi, untuk kelas yang pertama, 2 dibagi 80 kali 100 sama dengan 2,5%. Nah, begitulah sampai kelas ke-8. Sehingga jumlah keseluruhan frekuensi relatif adalah 5%. Nah, untuk frekuensi kumulatif, terdapat 2 atau terbagi menjadi 2, yaitu frekuensi kumulatif lebih kecil dan frekuensi kumulatif lebih besar. Untuk lebih kecil, itu jumlah frekuensi kurang dari batas bawah 53 sama dengan 0. Nah, untuk mencari kelas kedua sampai kelas ke-8 dengan menambahkan frekuensi kumulatif dengan frekuensi biasa dari kelas sebelumnya. Jadi, untuk kelas kedua, frekuensinya adalah 2, didapat dari hasil frekuensi kumulatif dan frekuensi biasa dari kelas sebelumnya, yaitu 0 tambah 2 sama dengan 2. Dan untuk kelas ketiga, frekuensi kumulatifnya adalah 14, didapat dari hasil frekuensi kumulatif dan frekuensi biasa dari kelas sebelumnya, yaitu 2 tambah 12 sama dengan 14, dan seterusnya sampai kelas ke-8. Untuk frekuensi kumulatif lebih besar, yaitu untuk kelas yang pertama, jumlah frekuensi lebih dari batas bawah, yaitu 53 sama dengan 2 tambah 12 tambah 10 tambah 23 tambah 14 tambah 10 tambah 5 tambah 4 sama dengan 80. Untuk kelas yang kedua, jumlah frekuensi lebih dari batas bawah, yaitu 59, sama dengan 12 tambah 10 tambah 23 tambah 14 tambah 10 tambah 5 tambah 4 sama dengan 78. Untuk kelas yang ketiga, jumlah frekuensi lebih dari batas bawah, yaitu 65, sama dengan 10 tambah 23 tambah 14 tambah 10 tambah 5 tambah 4 sama dengan 66, dan seterusnya sampai kelas ke-8. Nah, ini adalah gambar histogram dan poligon. Nah, ini adalah hasil dari masing-masing tiap kelas yang tadi sudah ditentukan. Kemudian yang kedua adalah lingkaran atau diagram pi lingkaran. Ini adalah hasil dari frekuensi relatif dalam bentuk persen. Kemudian yang terakhir ada gambar ogive, yaitu hasil dari frekuensi kumulatif dari yang terkecil sampai yang terbesar. Baik, itulah penjelasan dari saya tentang penyajian data atau distribusi frekuensi dari mata pelajaran Statistika Ekonomi. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.